Ya, mana nih? Ini kan yang tadi diulang ya, mengulang aja. Nah ini contoh. Tadi contohnya pengukuran jarak aja dulu yang sederhana ya. Ini ada 20, kita mengukur jarak dari satu titik ke titik lain, jarak dari A ke B tadi misalnya ya 20 kali. Kita peroleh data nih yang apa namanya, sebentar. Yang paling kiri ini ya, ini perolehan data ukuran. Kemudian yang kolom kedua ini saya urut dari kecil ke besar ya. Coba kita perhatikan. Kita ambil nilai rata-rata sampel. Jadi dijumlahkan, ini 15,5 ditambah 15,3 sampai 15,8 dibagi 20. Hasilnya 16,22. Kemudian nilai mediannya, karena ini sudah disusun dari kecil ke besar ya. Kita lihat yang tengah-tengahnya, karena ini jumlahnya genap, ya tengah-tengahnya kan di sini ya. 10 juga bukan tengah-tengah, 11 juga bukan tengah-tengah. Berarti dalam hal ini kan di statistik kan untuk median, untuk yang jumlahnya genap itu ambil data yang ke-10 dalam hal ini ya. Data yang ke-10 ditambah data yang ke-11 dibagi 2, 15,5. Modus. Kita lihat yang terbanyak berapa. Yang terbanyak terjadi, terbanyak muncul. Ternyata 15,5. Di sini ya dari data ke-7 sampai data ke-12. Udah ini yang terbanyak kan, berarti 15,5 juga. Mid range. Kita ambil yang terkecil 15,1 ditambah yang terbesar 25,0 bagi 2, 20,05. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Katanya tadi harapannya memberikan nilai yang terbaik. Apakah nilai rata-rata di dalam hal ini betul? Apakah make sense? Apakah nilai median? Apakah modus? Apakah mid range? Kalau kita perhatikan dari hasil sederhana ini, nilai median dan nilai modus memberikan nilai yang konsisten, yaitu 15,5. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nilai rata-rata katanya, ya sering saya di kelas pasti jawabannya rata-rata begitu. Yang mana nih yang benar di antara kesemua ini? Atau yang paling mendekati benar yang mana? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa menyampaikan? Saya Pak, izin jawab. Ya, silakan. Siapa nih? Nida Pak. Kalau Siapa? Siapa Nida. tadi? Nida, oke. Siap. Kalau Gimana? menurutnya untuk yang bagian nilai rata-rata itu dirasa kurang tepat. Karena kalau nilai rata-rata itu kan memuat semua data dan bisa jadi dari data-data tersebut ada outlier atau data pencilan Pak yang belum dieliminasi sebelumnya. Terima kasih Pak. Kalau yang lainnya yang median modus? Nida, gimana? Atau yang mid range? Maaf Pak, saya belum bisa berpendapat kalau itu. Saya hanya mau reaksi dari nilai rata-rata saja Pak. Ya. Nah, kita lihatlah ya nanti untuk kita menjawab pertanyaan Nida tadi, katanya di rata-rata ada pencilan atau outliers. Ya. Apakah itu saja? Nah, itu juga pertanyaan ya. Apakah median dan
modus nilai median dan modus juga. Ini apa memberikan nilai yang kita anggap terbaik. Nah, ini juga persoalan juga ya. Mana sih yang benar tuh? Yang bisa kita jadikan sebagai data yang kita anggap terbaik. Demikian pula mid-range. Yang apa yang nilainya apakah bisa aja mid-range yang benar gitu ya. Kita juga nggak tahu kan. Yang mana nih? Kalau kita berdasarkan real data. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita buat histogramnya ya. Nah, berdasarkan contoh yang barusan. Nah, ini apa? Kan ada nilai yang bervariasi ya. Nah, nilai bervariasinya itu ya. Begini. Untuk melihat variasi, membuat histogram gimana sih? Kan pertama kali data yang semua data itu kita kan tujuannya ingin melihat variasinya ya. Berarti yang bervariasi itu kan yang kalau kita kembali lihat di data, yang bervariasi itu di digitnya ya. Di digit, semua digit nih ya. Baik itu di meternya, ada yang juga di desimal setelah meternya nih. Ya, kita lihat nih. Bagaimana cara membuat histogram? Untuk melihat variasi, berarti data kita, data yang ini, ya kita kurangi dengan nilai rata-ratanya. Nah, kita plot histogramnya. Nah, inilah kita setelah dikurangi nilai rata-rata, kita plot histogramnya. Ternyata ini yang kita peroleh. Oh, ada kan kalau kita plot apa kalau di statistik itu perilaku. Nah, apa yang dimaksud dengan kurva normal Gauss? Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu itu. Siapa yang bisa jawab? Mencerminkan apa sih? Gauss, ya apa kurva yang merah itu mencerminkan apa? Mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Dari kurva Gauss ini mencerminkan datanya terdistribusi di mana. Baiknya itu datanya kalau dari kurva normal Gauss itu terdistribusi di tengah-tengah. Jadi nilai kanan dan kiri itu sama besar. Perilakunya harusnya seperti apa nih kalau terdistribusi normal Gauss? Kalau terdistribusi normal itu maksimum nilainya 1, Pak. Ya artinya apa? Artinya yang bisa perilaku ke variasi itu kan bisa digambarkan atau berlaku lah mendekati dengan normal Gauss atau Gaussian lah gitu ya. Kapan itu bisa memenuhi ini dan harapannya datanya mengikuti itu kapan? Apabila apa? Apabila variasinya bagaimana? Ini contoh di sini nih, ada outliers. Ini kan berarti nggak masuk Gaussian. Ya kan? Kalau ada outliers berarti data kita tidak terdistribusi normal. Jadi artinya yang di bawah datanya itu mengikuti atau histogramnya itu akan mengikuti Gaussian kalau variasinya yang disebabkan oleh apa? Kalau ukur mengukur, asumsinya apa? Ukuran kita akan Gaussian histogramnya apabila variasinya bagaimana? Hanya apa?
Hanya karena kesalahan acak, Pak. Hanya yang variasinya itu hanya yang disebabkan oleh kesalahan acak. Nah, buktinya ini kalau ada outliers ya atau blunder atau pencilan, ini nggak terdistribusi normal, jelas di sini. Ini jumlah datanya kayak tadi kan 20 ya. Nah, kemudian apabila outliersnya kita buang atau kita ukur ulang gitu ya. Ukur yang lebih baik lagi. Ya ternyata karena datanya sedikit ya jadinya nilai rata-ratanya kita hitung lagi ya. Nilai rata-ratanya berapa, kemudian nanti perbedaan dari data ukuran kita setelah tadi outliersnya tidak ada, kita plot lagi histogramnya, ya akan kita dapatkan seperti ini. Mendekati atau punya tendensi ya akan mengikuti kurva normal Gauss. Oke, ini sebagai gambaran aja. Ya. Kemudian, nah ini ya. Jadi dari yang apa yang kita lihat tadi ya, dari nilai yang ini nih 16,2 nilai rata-rata, median, modus dengan contoh sampel data di sini. Kita bisa sedikit menyimpulkan, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan paling tidak ya berbagai kesalahan yang menghinggapi hasil pengukuran itu ada tiga jenis. Pertama, kesalahan yang bersifat acak. Yang memang acak itu gimana cara menghilangkannya gitu. Nggak bisa, ya udah gitu ya. Kemudian ada yang bersifat blunder, pencilan atau outliers. Istilah itu sama aja sebetulnya ya. Blunder, outliers, pencilan ya sama. Nah, itu nilai yang ukuran yang memang tidak konsisten terhadap data lain yang nilainya itu lebih konsisten. Contoh di sini apa? Ini contohnya kan 15,5 ya di kisaran 15,5 tapi tiba-tiba ada 17, 18, 25. Nah, ini tidak konsisten nih. Yang tiga terakhir. Ini tidak konsisten jelas ya. Coba kalau kita plot histogramnya kan di sini ada sebentar. Ini harusnya 3. Harusnya ada 3 nih ya. Ini kan ke sini kalau histogram ini kan ini frekuensi ya. Frekuensi kemudian yang horizontal itu adalah penyimpangan dari nilai yang rata-ratanya ya. Di sini kok 1 ya, 2 harusnya. Oh, mungkin ini masih yang 17,7 dan 18,4 masih dianggap belum sebagai outliers. Tapi yang jelas yang ini nih ya, yang nomor 20 ini outliers nih, 1. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi ya kita harus hati-hati. Jadi outliers itu tidak harus nilainya besar. Malah di sini nilai yang data ke-18 dan data ke-19 nggak termasuk outliers di sini. Nah, ini harus hati-hati juga. Anda bisa aja bagaimana untuk bisa melihat ini, perkecil nih ukuran ininya. Kelas ini kan kelas-kelas ya, dibagi kelas-kelas, perkecil. Nanti akan kelihatan tuh mana outliersnya. Ya. Satu lagi, jadi ada kesan acak, kesalahan yang bersifat blunder, outliers. Dan yang ketiga adalah kesalahan yang bersifat sistematik. Nah, itu bisa kita lihat juga bagaimana nanti kan kita lihat. Nah, jadi kalau kita bahas tadi ya satu-satu tentang nilai rata, ya nilai median, modus maupun mid-range. Jadi nilai rata-rata sangat sensitif terhadap
keberadaan kesalahan yang bersifat blunder atau outliers atau pencilan. Jadi, kalau kita meyakini nilai rata-rata yang terbaik, ya Anda harus tahu di data kita yang utama pertama kali tidak boleh ada kesalahan blunder. Jadi kalau Anda mau merata-rata, cek dulu datanya. Apakah ada blunder atau tidak? Itu penting pengertian ini nih. Jadi nilai rata akan optimal apabila sudah tidak ada data outliers. Atau nanti akan kita lihat juga tuh, kesalahan sistematis juga harusnya tidak ada. Nah, upaya-upaya yang telah kita bahas, metode prosedur pengukuran dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas. Apa sih, kenapa sih misalnya pengukuran sifat atau pengukuran sudut dilakukan pengukuran sudut dengan biasa dan luar biasa, kemudian di rata-rata. Tujuannya apa? Untuk mengurangi semaksimal mungkin atau upaya kita untuk menghilangkan kesalahan yang bersifat sistematik. Misalnya mengukur sifat datar, alat harus di tengah-tengah, jumlah selahnya harus genap dan lain sebagainya. Itu adalah upaya prosedur dalam rangka upaya kita untuk mencoba menghilangkan semaksimal mungkin kesalahan yang bersifat sistematik. Dan outliers, tentu kita kan ngecek terus kan. Tapi apapun ceritanya, walaupun dicek terus, kemungkinan outliers itu ada. Anda mengukur, mungkin Anda nggak ngelihat ya kalau nanti dengan GPS misalnya. Padahal di dalam software tuh ada sebuah tahapan untuk ngecek ada outliers atau tidak. Ada kalau memang pendekatannya nilai rata-rata. Ya, sekali lagi. Jadi nilai yang terbaik kalau kita ambil nilai rata-rata atau rata, itu prinsipnya tidak boleh ada kesalahan yang bersifat blunder. Karena merata-rata blunder ikut di rata-rata juga jadi salah. Ya. Tidak ada kesalahan sistematik. Itu juga penting. Nanti seperti apa efek kesalahan sistematik? Nah, itu juga macam-macam ya. Nah, yang ketiga, nilai modus dan median tidak sensitif terhadap keberadaan data outliers. Kita lihat di sini. Misalnya ada data ke-20 misalnya 125 misalnya. Kan yang namanya modus atau median ya dilihat tengah-tengahnya kalau median. Modus dilihat yang paling banyak terjadi. Ya. Dia nggak sensitif, ini ada efek ini nggak sensitif. Peduli amat ada gini-ginian nih. Yang penting tengah-tengahnya berapa bagi 2 atau yang modus yang terbanyak. Nah, kalau mid range jelas gitu ya. Sangat dipengaruhi oleh adanya pencilan. Kalau data yang terkecilnya pencilan atau data yang terbesarnya atau dua-duanya pencilan, ya akan memberikan nilai terbaik yang kita estimasi dari mid range, itu juga ngawur juga nilainya. Oke, anggaplah ini katakanlah di data ini sudah tidak ada kesalahan sistematik. Hanya ada kesalahan acak dan hanya kesalahan blunder. Berarti kalau dengan demikian yang bisa kita percaya sebagai nilai yang terbaik atau bisa mewakili nilai terbaik ya dari hasil pengukuran jarak yang kita peroleh ini di contoh ini, maka kalau saya akan ambil nilai median dan nilai modus. Kalau hanya dari data begini, lebih percaya itu. Nah, sekarang saya tanya, apabila di data kita
hanya bersifat acak. Variasi nilai ukuran itu bersifat acak. Apakah keempat jenis nilai hasil pengukuran itu akan memberikan nilai yang sama? Siapa yang bisa jawab? Sama, Pak. Harus sama. Jadi tadi saya mengatakan harusnya kan ini kan keempat-empatnya make sense gitu ya. Rata-rata, median, modus, midrange, make sense. Kalau datanya itu bersifat acak. Nah, dari hasil pengalaman pendahulu-pendahulu kita, hasil pengukuran itu kalau memang variasinya itu disebabkan oleh kesalahan yang bersifat acak, maka histogramnya itu akan menuju histogram yang mengikuti Gaussian. Jadi ada kan nilai tengah-tengahnya kalau histogram itu 0 ya. Jadi jumlah antara yang kesalahan yang besarnya negatif dan yang positif itu kiri ke kanannya ini dari 0 itu seimbang, simetri. Jadi kalau ini frekuensi kan atau probabilitas gitu ya, kalau dalam yang subuh vertikal itu probabilitas atau frekuensi yang sering terjadi kan ada di tengah-tengah di sini. Jadi kalau begini, kalau mengikuti Gaussian baik mid-range, nilai rata-rata, nilai modus, nilai median pasti akan memberikan nilai yang sama. Begitu kira-kira ya. Ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Andri, Pak Asep, Pak Darman? Silakan. Terima kasih Pak Wiping. Ini Gauss apa yang histogram normal Gauss ini kan kesalahannya gitu ya Pak Wiping. Di perilaku ya? Iya. Perilakunya. Jadi kesalahan itu hasil setiap ukuran dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Ya. Jadi jadi perilakunya jadi nampak berdasarkan kurva normal Gauss ternyata kok tidak simetris. Idealnya simetris gitu. Kesalahan ya. Yang positif dan negatif. Ngikutin itulah ya kurva yang merah. Ya, makasih. Hanya itu Pak Teping, makasih. Ya, makasih. Jadi simple kalau Anda punya banyak data ya. Buat aja histogramnya. Selesai nanti ada yang aneh-aneh kelihatan, nggak usah capek-capek pakai matematik yang aneh-aneh. Lihat aja ininya. Udah uji statistik. Kalau begini nggak usah diuji statistik ya gambar kiri nih. Udah jelas lah. Datanya ada sesuatu gitu ya dengan data kita. Ini penting kita untuk ngecek data itu penting ya, Bapak, apakah data yang kita peroleh dari hasil pengukuran itu bagus atau tidak. Ini kan kita berbicara konsep ya. Dalam kenyataannya misalnya ngukur jarak aja harus 20 kali. Misalnya yang jarak yang harus per itu ya, per jarak per sisi. Misalnya ada 100 sisi, kita harus melakukan 20 kali masing-masing sisi. Ya enggak efisien juga gitu, harus melakukan 2000 pengukuran. Tapi nanti ada cara lain gitu ya, untuk ngecek. Kalau datanya sedikit atau apa, ada ketidakkonsistenannya di sebelah mana, akan kelihatan. Ya. Jadi bukan hanya asal ngukur, cek datanya betul enggak. Nah, ini konsep dasar sebetulnya ya, statistik seperti ini itu adalah yang saya sampaikan nih basic banget lah. Oke, jadi nilai yang terbaik bisa rata, modus, median atau midrange apabila histogramnya Gaussian. Pasti akan sama.
Ini penting. Nah, ini sebagai karakteristik kesalahan yang tadi ada yang disebutkan ya, acak, sistematik, blunder. Nah, kalau blunder, ini yang merah nih ya, gambar kiri, ini yang merah itu blunder. Nah, biasanya kalau alat ukur kita itu berfungsi secara normal, ya, kemudian yang melakukan pengambilan datanya atau yang melakukan pengukurannya juga normal, maka kemungkinan terjadinya blunder itu kecil sekali. Ada sih ada, biasanya ya. Kemungkinannya ada. Walaupun kita udah melakukan alatnya sudah dikalibrasi, berfungsi dengan baik dan lain sebagainya, terus orang yang melakukan pengukurannya kompeten, blunder bisa terjadi, tapi jumlahnya sedikit. Kalau blundernya itu banyak, bisa-bisa alatnya rusak atau yang ngukurnya juga kompeten. Atau dua-duanya, udah alatnya rusak, yang ukurnya kompeten, blunder semua. Ya gimana caranya untuk mendapatkan nilai terbaik? Tidak ada solusinya. Misalnya kasarlah ya, 90% data kita blunder. Wah, hancur itu datanya. Yang mana yang benar kita nggak tahu, betul Pak Darman? Harus berhati-hati gitu ya kita melakukan pengukuran. Terus bener lah. Jadi kalau datanya begini, yang kiri nih ya, kalau katakanlah blundernya di sini ada 2, yang lainnya lebih konsisten. Tapi kalau kita buat histogram ini tidak akan mengikuti Gaussian karena yang penyebabnya yang merah. Gitu ya. Nah, sekarang yang sistematik. Kita ngukurnya orangnya kompeten, ya, alatnya baik. Tapi di sini aja konsisten, ngukurnya konsisten. Tapi di ngumpul di sini, sedangkan nilai yang terbaik kalau kita tahu harusnya di sini nih tengah. Berarti ada sesuatu nih. Kok di sini terus gitu? Kalau manah misalnya, memanah, kan kita membidik titik biru nih. Kan di alat panahan itu ada alat bidiknya tuh. Si pemanah pasti ngebidiknya kan ke sini nih. Tapi begitu dipanah, pemanahnya jagoan ya. Yang level olimpiade gitu ya. Pemanahnya ke sini ya terus, berarti ada salah setting. Salah setting di alat bidiknya. Itu yang disebut salah sistematik. Contoh itu ya. Nah, settingnya dibenerin. Ya, settingnya dibenerin. Kemungkinan jadinya begini nih. Ngebidik konsisten dekat nilai yang seharusnya di sini. Walaupun demikian, kita lihatlah kemarin waktu di Olimpiade ya. Padahal itu kan kelas dunia semua tuh. Yang mendapatkan medali emas lah. Tetap aja dia pasti ada blunder. 1 atau 2 sih. Dia melakukan blunder juga ya. Tapi ya sedikit, yang paling sedikit melakukan blunder dia yang juara. Dan tidak ada salah sistematik. Dia di sini nih. Sistematiknya bagus. Dia ngumpulnya di sini aja. Nah, ada istilah nanti ya. Mungkin di komputasi geodetik 1 juga dibahas ya. Ada istilah presisi dan akurasi. Ini yang sistematik. Ini presisi. Ngumpulnya di sini, tapi tidak akurat. Yang kita inginkan dalam mengukur presisi dan akurat. Akurat itu mendekati nilai yang seharusnya. Ini yang kita usahakan. Bagaimana data yang kita peroleh dari hasil pengukuran itu presisi dan akurat.
Nah, presisi dan akurat itu artinya pertama harus terbebas dari kesalahan yang bersifat blunder. Kedua, harus juga terbebas dari kesalahan yang bersifat sistematik. Nah, yang acak bagaimana ya ini variasinya ini ya. Variasinya ini terhadap nilai yang seharusnya nih di sini. Ideal riset acak ini udah nggak bisa apa-apa lagi, ya. Gimana caranya menghilangkannya? Kalau blunder gampang nih, kalau dalam ukur mengukur kan ini tinggal dibuang atau dilakukan pengukuran ulang, ya bisa dibuang, bisa di pengukuran ulang. Nah kalau di sini mungkin di sistematik kalibrasi alat, ya, atau metode pengukurannya walaupun dikalibrasi juga tetap aja kan kesalahan sistematik masih ada karena tidak ada alat yang sempurna. Ya, kalibrasi itu kan berusaha memperkecil efek sistematik sebetulnya. Blunder ya enggak ya, di luar kalibrasi itu. Yang kita inginkan itu adalah nanti data yang kita peroleh itu hanya dihinggapi kesalahan yang bersifat acak atau random. Nah, yang begini ini disebut dengan ya presisi dan akurat, itu yang kita inginkan. Bukan yang kiri ini Pak, presisi bagus Pak, betul, tapi enggak, masih ada salah sistematis tuh. Nah, gimana caranya ngelihatnya? Misalnya, ini sebagai gambaran aja ya. Ini datanya 1000 biar kelihatan lah. Ini saya di MATLAB menggunakan di generate bilangan random yang terdistribusi normal gitu ya. Coba kita tuh ini kan Gaussian nih. Tapi kan tadi yang nama histogram itu kan data ukuran dikurangin nilai rata-ratanya. Kan harusnya di tengah-tengahnya 0 ya. Nah, di sini enggak. Di sini 4. Berarti ada kesalahan sistematik harusnya di sini kan. Nah, kalau kesalahan sistematiknya kalau memang itu kesalahan sistematiknya itu seragam, ya kita tinggal geser gitu ya, ininya datanya dikurangi 4 kan berarti ya. Jadi 0. Ya, ini sudah Gaussian yang ini yang disebut dengan presisi dan akurat. Atau saya nggak gambarkan di sini, dia kalau ada sistematik itu bisa aja skewed. Jadi data yang biru ini, histogram yang biru ini agak miring ke sini gitu ya. Nah, itu juga salah sistematik biasanya efeknya. Dengan berbagai macam sumber kesalahannya. Kalau ini kesalahannya konstan nih, 4 misalnya. Tiap kali ngukur punya kesalahan 4. Nah, ini pemahaman statistika dasar terkait dengan bilangan random, karena di statistik yang dibicarakan utamanya adalah kita berbicara bilangan acak. Nah, tentu keacakan itu juga tidak harus Gaussian ya. Dalam fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini ada yang Gaussian, ada yang nggak Gaussian. Tapi dalam ukur-mengukur, keacakan itu berdasarkan pengalaman dari sebelum-sebelumnya bisa diaproksimasi ya, bisa didekati dengan pola keacakannya itu Gaussian. Makanya di dalam statistik ukur-mengukur kita cenderung menggunakan Gaussian. Begitu. Ya. Macam-macam ya, ada distribusi-distribusi yang lain selain ada binomial atau apa yang tidak mengikuti Gaussian, ada perilaku-perilaku manusia, perilaku alam gitu ya. Tidak harus Gaussian. Tapi sekali lagi di dalam ukur-mengukur cenderungnya pola keacakan itu akan ke arah Gaussian. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan.
Nah, kemudian ada yang tadi nilai yang terbaiknya. Jadi lebih ke akurasi tadi itu ya. Sekarang kita melihat ke ketelitian, kepresisian. Bagaimana sih mengukur kepresisian? Ukurannya apa? Ya dispersi. Nah, ini kan konsisten. Ini juga konsisten. Anggaplah di sini sudah tidak ada blunder, sudah tidak ada kesalahan sistematik. Tapi ini ada datanya, dispersinya yang atas dan yang bawah beda nih. Ini lebih ngumpul, lebih konsisten. Ini kurang konsisten. Berarti ini dispersinya besar dong dibandingkan yang ini. Artinya apa? Ini yang digambar di bawah lebih presisi ketimbang data yang pada gambar di atas. Nah, untuk melihat ukuran dispersi, paling tidak ada 3 nih. Range ya, nilai yang terbesar dan terkecil berapa bedanya? Itu juga bisa dipakai untuk sebagai dispersi ya. Tadi seperti tadi ya, 15,1 yang terkecil, yang paling besarnya 25, sekian. Range-nya besar tuh. Oh, berarti dari kalau itu kan masih ada kesalahan yang bersifat blunder ya yang tadi ya. Nah, fair juga kita mengukur dispersi karena dispersi kita inginnya melihat datanya itu kalau sudah tidak bersifat sudah tidak dihinggapi lagi kesalahan yang bersifat acak. Kemudian ada deviasi rata-rata. Nah, jadi nilai ukuran, data ukuran dikurangi nilai rata-rata dijumlahkan dibagi rata. Nah, ini deviasi rata-rata. Diambil harga mutlaknya ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai deviasi rata-rata. Nah, yang terakhir kita berbicara variansi dan deviasi standar tentu akar dari variansi ya, deviasi standar itu akar dari variansi. Nah, persamaan kok ini tadi ini dibagi n. Ini di kuadrat. Kalau ini di harga mutlakan, ini kan pakai make sense saja ini pakai prosedur make sense saja. Kalau yang di bawah yang variansi dan deviasi standar kok keluar ini rumus ini. Ini kan penyimpangan dari nilai rata-rata atau nilai yang terbaik lah ya. Entah itu median, modus. Dibagi N-1. Dari mana? Ini diturunkan apabila data yang bersifat yang kita peroleh itu bersifat acak dan terdistribusi Gaussian. Maka bisa kita turunkan variansi dan deviasi standar. Ada juga istilah RMS, root mean square. Kalau root mean square itu dibagi N, tidak dibagi N-1. RMS ya, root mean square. Itu juga bukan diturunkan berdasarkan keacakan yang bersifat Gaussian, tidak. Nah, kalau variansi yang seperti ini atau deviasi standar, jadi jumlah kuadrat dari penyimpangan dibagi N-1 diakarkan, yaitu deviasi standar ya. Itu diturunkan dari berdasarkan perilaku data keacakan data tadi yang terdistribusi Gaussian. Maka keluarlah rumus ini. Beda dengan RMS. Kalau RMS tuh nggak peduli distribusinya apa. Kalau kita gunakan deviasi standar seperti ini, yang persamaan yang paling bawah, itu asal usulnya, asbabun nuzulnya itu dengan asumsi bahwa keacakan datanya itu yang dicerminkan di sini oleh ini UI ya harusnya ya, UI dikurangi U rata nilai yang terbaik gitu ya. Nah, ini kan penyimpangan nih terhadap nilai yang terbaik nih. Jadi kuadrat penyimpangan dijumlahkan kemudian dibagi N-1. Itu asbabun nuzulnya datanya terdistribusi normal. Keacakan variasinya itu bersifat acak dan terdistribusi normal. Beda dengan RMS. Ada maksudnya. Ini suka campur-campur Pak Asep. Iya kan Pak Asep ya? Ya. Kalau RMS pukul rata aja.
Nah, buku RMS dan deviasi standar sama. Nanti dulu. Kalau di itu RMS itu kalau kita agak susah atau apa sulit ya untuk menentukan ini Gaussian atau tidak, ya udah RMS gitu kan Pak Asep ya? Ya. Kan begitu. Tapi apa yang umum digunakan ini deviasi standar atau RMS. Yang ini yang dua pertama ini jarang dipakai. Ya, jaranglah dipakai. Karena kalau kita berbicara statistik Gaussian, maka untuk menilai dispersinya kita gunakan deviasi standar. Tapi kalau kita nggak tahu nih perilakunya itu apa, perilakunya acak atau tidak, RMS. RMS itu nggak berbasiskan perilaku yang bersifat acak. Mungkin di RMS itu masih ada salah sistematik. Masih terjadi. Belum tentu dia histogramnya, kalau kita buat histogramnya terdistribusi normal. Tentu. Tidak harus. Ya. Nah ini mohon juga dipahami gitu ya. Sering itu pukul rata dianggap sama itu RMS dan deviasi standar, nanti dulu. Gitu. Ada saya pernah lihat tuh Pak Asep, RMS terus dipakai uji statistik yang berbasiskan distribusi normal, kan nggak karu-karuan ya. Skripsi banyak, Pak. Banyak skrip yang kayak gitu. Ini maksudnya apa? Waduh, nggak kecek. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada tambahan Pak Asep, Pak Darman, Pak Andri, silakan. Terima kasih Pak Beping. Terima kasih Pak Beping. Ya. Kalau yang tadi yang sering rancu itu menggunakan apa variansi dengan nilai root mean square itu Pak. Ya, itu sering itu. Iya. Jadi yang apa kalau kita lihat persamaannya, kalau standar deviasi kan minimal itu ada 2, kan ini N-1. Jadi kalau N-nya sama dengan 1 kan tak terdefinisi. Sedangkan untuk yang root mean square, jadi kalau yang standar deviasi atau variasi itu minimal ada 2 data baru apa persamaan ini berlaku definisi. Sedangkan yang RMS UN-nya sama dengan 1 pun bisa gitu. Dari persamaannya bisa kita perhatikan dan itu bisa kita lihat kesimpulan. Jadi kalau misalkan tadi RMS mau datanya mau 1 mau dan seterusnya biasa aja kita hitung gitu. Kalau standar deviasi atau variasi itu minimal ada 2. Karena apa tadi ada pembanding. Nah pembandingnya yang mana nilai rata-rata itu yang nilai yang terbaik. Terima kasih Pak Bebing. Ya, makasih. Saya tambahkan juga nih ya, kalau kita berbicara deviasi standar ya dari kurva Gaussian ini kan di sini ada titik belok nih. Ini kan melengkung ke sebelah situ, ini melengkung ke sebelah sana. Kapan di mana terjadinya titik belok atau inflection point ya kalau di dalam buku statistik itu. Nah, jadi jarak dari inflection point ke sumbu tegak yang melalui nilai 0 itu disebut dengan deviasi standar. Itu kan pengertiannya ya. Dari situ diturunkan keluarlah rumusnya. Saya Kang, Anda lihat buku statistik lagi lah catatannya ya di kuliah. Nanti keluar rumus ini. Jadi diturunkan dari Gaussian sebetulnya ya, bukan semata-mata apa rule of thumb atau feeling atau apa hanya make sense. Kalau RMS memang root mean square, root itu akar, mean harga rata-rata. Ya, di harga rata-rata yang di rata-rata itu apa? Penyimpangannya dikuadratkan dibagi rata akar. Nah, dibagi jumlah data n. Mirip ya, tapi punya apa arti yang berbeda. Jangan dicampur adukan. Nah, kalau kita sekali lagi RMS itu tidak berbasiskan Gaussian. Kalau deviasi standar kita berbasiskan Gaussian. Itu pengertiannya ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan dari mahasiswa. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Silakan.
Kalau tidak ada ya kita lanjutkan ya.